oleh DPP, begitu perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Ya, mungkin saja kemudian ada dai yang dipindah tugaskan. Ya, boleh jadi kemudian ada dai yang berubah nomor HP dan nomor WA-nya, dan begitu banyak lagi kemudian ya data-data lain yang ya sangat perlu kemudian untuk kita saling bantu membantu ya, agar kemudian hubungan timbal balik antara pihak Lajnah Dai dan juga kemudian dari para ustadz sekalian ya, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, sehingga kemudian apa yang kita inginkan bersama itu bisa kita wujudkan. Kemudian yang ketiga, ini yang tak kalah pentingnya adalah pembuatan akun rekening koperasi. Ya, kenapa agenda ini kemudian juga perlu kita bicarakan? Karena nantinya atau kedepannya masalah pengiriman kapalah ya, boleh jadi nanti ya, bulan depan ya bukan lagi dari pihak Lajnah Dai yang mengirimkan, akan tetapi dari pihak koperasi primer kita. Maka inilah ya pentingnya kemudian kita mengadakan pertemuan pada malam yang berbahagia ini. Maka ya tentunya kami mengajak kepada para ustadz sekalian yang sudah berada di dalam Zoom ya untuk kembali mengajak para ikhwah yang lain ya yang belum sempat bergabung pada malam hari ini ya agar kemudian bisa bersama-sama mengikuti agenda kita, 3 agenda penting yang kita akan lakukan pada malam hari ini ya agar kemudian nantinya kita betul-betul bisa memahami ya, kita bisa betul-betul kemudian bisa bersama-sama berjalan ya dengan apa yang telah diprogramkan oleh pihak Lajnah Dai, Dewan Pengurus Pusat ya Wahda Islamiyah. Dan terakhir sebelum kami mengakhiri sambutan atau pengantar pada malam hari ini ya kami yang mewakili tim Lajnah Dai memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau kemudian selama ini ada kekurangan-kekurangan yang kami berikan kepada para ustadz sekalian yang selama ini telah bahu-membahu ya mengajak umat ini untuk senantiasa kemudian berjalan di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami mohon maaf jika kemudian di dalam pelayanan kami ya, begitu banyak kekurangan ataukah begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kami kerjakan. Mudah-mudahan kedepannya kemudian kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, kita bisa ya kemudian saling berjalan bersama sehingga kemudian apa yang kita harapkan, apa yang kemudian kita inginkan itu bisa tercapai di dalam meningkatkan atau mencapai ya tujuan yang telah diprogramkan oleh Dewan Pengurus Pusat ya Wahda Islamiyah. Saya kira ini pengantar dan sambutan yang kami berikan ya, dan kami akan kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya mengambil alih acara ini. Saya kira itu, ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, jazakumullah khair kepada Ustadz. Jadi itulah tadi sambutan pengantar atau motivasi kepada kita semua, kepada para asatidz sekalian, Ustadz. Jadi kutipan dari beliau ini merupakan sebuah kegiatan sangat penting untuk diikuti ya demi berjalannya proses atau kegiatan kita ke depan insyaallah. Selanjutnya agenda khusus ya terkait dengan sosialisasi koperasi. Jadi insya Allah sosialisasi koperasi dari Kopernikas akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hendral Hamad. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan kepada beliau kami persilakan dengan hormat.
Eh, saya cek suara dulu, Sucipto, jelas ya. Ya, Ustaz. Jelas. Baik, bisa share screen ini, bisa sudah diizinkan share screen dulu, Sucipto. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, para sarjah, para dai yang kami hormati dan kami banggakan, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu ya. Mungkin untuk ada yang masih yang pertama kali bertemu dengan kami, ada juga mungkin yang sudah beberapa kali ya, yang sudah berdiri cabang Koprimnas atau daerah-daerah atau DPW DPD yang telah pernah kami berkunjung ya, dalam melakukan agenda apa namanya, DPD persaudaraan ya, kalau tidak salah ingat ya, beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kemudian tanpa perlu juga kami mengajak para ustadz sekalian kita bersalawat kepada Rasulullah tercinta kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan tentunya juga ya kepada kita umatnya dan seluruh umatnya yang masih diberikan ya begitu banyak nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman yang terus memegang teguh ajaran-ajaran beliau hingga tamat kelak nanti insya Allah. Dan juga kami mengucapkan syukran kelahiran kepada Ketua Lasna yang telah memberikan kami ya kesempatan untuk memberikan ya sosialisasi ya terkait dengan kegiatan eh, Koperasi Primer Nasional Bersatu Berkah Bersama atau biasa kami menyingkatnya sebagai Koprimnas B3. Ya, mohon izin ya, Ustadz sekalian, ini kami sedang mengikuti juga kelas di Zoom yang satu, jadi kalau kami dipanggil nama mungkin akan terputus sejenak. Insya Allah tidak akan lama biasanya, hanya menanya kehadiran biasanya. Baik, izinkan kami untuk meng-share screen. Izin Sucipto, apa ini sudah tampil? Iya, Ustaz, sudah tampil. Tampil ya. Oke, baik. Sebelum kami menjelaskan terkait dengan produk dan akad yang ada di Koprimnas, kami sedikit memberi penjelasan apa sebetulnya itu koperasi, apa itu Koprimnas B3, apa itu Koperasi Usman. Ya, tentunya kita yang ingin masuk ya
ke suatu tempat atau apapun itu, tentu kita ingin mengetahui dulu ya seperti apa eh, aturan-aturan ya atau seperti apa konsep yang ada di dalam sana, sehingga tentunya kita tidak salah melangkah, dan kami juga yang berada di dalam ini bisa memberikan penjelasan ya terkait dengan apa-apa yang ada di koperasi ini. Nah, di Koprima sendiri kami apa namanya memegang ya prinsip ya organisasi dan manajemen ini dalam bentuk koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Nah, eh, mungkin sebelum kami jelaskan lagi, ya kami sedikit akan memperkenalkan diri. Nama kami Hendra Rahman. Ya, kemudian juga ini ada nomor kontak kami. Silakan bisa dicatat. Ya, jika suatu hari nanti ada yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan kegiatan-kegiatan apa-apa saja yang ada di Koprimnas. Kemudian aktivitas kami sebagai branch manager ya, kepala cabang area 3 ya, Elang Group Indonesia, area 3 Sulawesi. Kemudian kami juga sebagai founder dan owner dari MCL Steel Sidrap. Nah, ini ada nomor kontak dan nomor email kami. Kemudian amanah kami di lembaga ya Wahda Islamiyah yang kita cintai ini, kami sebagai anggota Departemen Koperasi UMKM DPP Wahda Islamiyah yang dinakodai oleh Ustadz Arman Lantong ya Hafizahullah, Kepala Departemen, dan kedua bidang 7 kita Ustadz Syarif Arendreng Hafizahullah. Kemudian kami juga diberikan amanah di wilayah tepatnya DPU Sulawesi Selatan sebagai Ketua Departemen Koperasi dan Wakaf. Ya, ini alhamdulillah itu gerakan wakaf kami sudah gencar juga di Sulsel. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa menjadi pilot project di daerah-daerah yang lain. Kemudian juga ya masih amanah di lembaga juga DPD, yaitu sebagai Ketua Departemen Ekonomi DPD Sidenten Rapang ya Sidrap, juga sebagai Ketua Koperasi. Nah, kami bergabung di Wahda Islamiyah ini itu pertengahan 2016 ya, kami membawa apa namanya gerakan wakaf produktif pada saat itu ya, pertengahan tahun itu, dan alhamdulillah dengan gerakan wakaf tersebut hingga saat ini DPC yang kami pertama kali bergabung itu setiap bulannya itu bisa membantu ya sedikitnya biaya operasional ya bulanan. Nah, ini kegiatan kami di koperasi, kami membuat namanya pelatihan ya, pelatihan berjenjang ya yang terstandarisasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, alhamdulillah sudah berjalan pertama ya, pertemuan pertama tadi, dan pertemuan kedua insya Allah hari Kamis ya, dengan tentunya dengan mentor-mentor handal dalamnya ya. Nah, hari Kamis nanti kita akan membawakan materi terkait dengan prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Ya, ke depan ya, kalau misalnya ada dari Ustadz Satiza yang ingin bergabung ikut pelatihan ini, ya mungkin bisa dijapri admin atau nomor kontak kami yang berada di flyer ya, ya untuk mendapatkan informasi terkait pelatihan. Ya, ya mungkin kita tidak akan menyangka atau mengira ya ada jodoh dari utusan di sana bisa apa namanya membangun kemandirian ekonomi ya di daerah masing-masing ya, di DP dan DPD tentunya. Nah, untuk jaringan koperasi Wahda Islamiyah kami diamanahkan sebagai Kota Koperasi Sekunder Usman ya. Kemudian kami selaku manajer ya Koprimnas. Inilah Koprimnas yang saat ini kami jelaskan ya. Kalau Usman nanti kami akan gambarkan sebentar sedikit ya. Usman itu UAS Sejahtera Madani ya. Kalau Koprimnas Abu Bakar itu Amanah Bersatu Berkah.
Kemudian kami juga sebagai Ketua Wan Wakaf Sulawesi Selatan yang kalau di Wan Wakaf pusat itu diketuai oleh Ustadz Hendra Wijaya Hafizahullah. Nah, sebagai juga Ketua Koperasi Emas Sidrap. Jadi ini ya beban amanah yang sangat banyak ya dan cukup berat. Namun kami tidak menganggap itu sebagai beban, tetapi kami menganggap ini adalah peluang ya amal jariah ya yang tentunya kami berharap di kemudian hari di akhirat nanti kita atau kami bisa mendapatkan ya kiriman-kiriman pahala jariah dari apa yang telah kami bangun di dunia ini. Dan tentunya juga kita apa namanya kami juga ingin seperti para dai ya para dai yang diutus ya ke wilayah-wilayah ke daerah ya membangun dan mendirikan ya dakwah-dakwah. Nah, kami di sini juga ingin seperti ya antum semua tentunya ya ingin mendapatkan ya pemberat ya amal jariah kita di Karikona. Nah, sedikit kami jelaskan di sini terkait dengan jaringan koperasi Wahda Islamiyah, itu sudah ada 48 di seluruh Indonesia. Ya, sudah ada 48 di seluruh Indonesia. Namun, ini baru 5%. Ya, baru 5% potensi yang terkelola. Jadi dari 48 koperasi ini baru 5%. Nah, terus 95%-nya itu kemana? Nah, ini pertanyaannya. Ya, tentu saat ini 95% itu hanya dikelola oleh lembaga-lembaga yang lain ya seperti mungkin ya Bank Syariah ini dan seterusnya ya. Nah, di Wahda Islamiyah ya tentu apa namanya ada Departemen Koperasi ya sebagai regulasi ya pengatur ya eh, kemudian ada Koperasi Usman, ini Koperasi Sekunder Uhwah Sejahtera Madani. Koperasi yang beranggotakan koperasi. Jadi nanti jika ada asatizah nanti di daerah yang ingin membentuk koperasi, maka itu akan menjadi anggota Koperasi Usman. Nah, kalau yang dibawa koperasi Koprimnas B3 itu koperasi primer nasional, ya bersatu berkah bersama. Ini koperasi primer, koperasi yang beranggotakan perorangan, ya atau orang per orang. Kalau tadi koperasi Usman itu koperasi yang beranggotakan koperasi atau lembaga, maka Koprimnas itu koperasi yang beranggotakan orang perorangan. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami secara singkat ya bahwasanya perbedaan antara Depkop dan koperasi itu jelas bahwa kalau Depkop, Departemen Koperasi di Lembaga Wahda Islamiyah itu sebagai regulator atau regulasi, aturan dan lain sebagainya. Nah, kalau koperasinya, Usman atau Koprimnas, itu sebagai unit usaha. Ya, masing-masing mempunyai legalitas. Masing-masing mempunyai badan hukum tersendiri. Nah, seperti itu. Jadi, masing-masing juga mempertanggungjawabkan ya tugas kegiatan-kegiatannya. Ya. Kalau Usman bertanggung jawab ke koperasi, kalau Koprimnas bertanggung jawab ke anggota koperasinya, perorangannya. Baik. Saya kira cukup ya untuk penjelasan singkat terkait dengan koperasi ya, Usman, ya Koprimnas. Kami langsung saja untuk masuk ke materi berikut. Nah, singkat saja, saja sekalian kami sampaikan bahwasanya ya kemandirian ekonomi berbasis koperasi ini menjadi isu hangat di Mukernas, di Mukerwil, di Mukerda, di Mukerca, bahkan sampai di tingkat bawah. Kemandirian ekonomi ini tentu menjadi isu yang menjadi satu dari tiga ya isu hangat yang dibicarakan di tingkat pimpinan, mulai dari tekanan keluarga, ya kaderisasi dan kemandirian ekonomi. Ya, alhamdulillah dengan amanah ini tentu kita akan maksimalkan begitu banyak potensi yang ada di lembaga kita. Yang mana tadi kami sampaikan bahwasanya potensi ini baru 5% dikelola oleh
jaringan koperasi kita. Nah, kalau dakwah ini kita butuh ongkos, butuh biaya, tentu semua sudah tahu, ya. Bahkan kafala, ya, biaya operasional, ya, DPD, DPW, DPP ini sangat sangat membutuhkan biaya, ya. Nah, kita juga membutuhkan modal yang sangat besar, tidak kecil, ya, besar untuk menggerakkan usaha-usaha yang potensinya juga ada di lembaga kita, ya. Artinya potensi ini kalau dikembangkan oleh lembaga lain, ya kita dapatnya apa? Itu kita dapatnya apa? Tetapi kalau modal kita berputar di lembaga kita kelola, ya tentu ini sangat bisa kita manfaatkan hasil-hasilnya ke depan. Nah, potensi yang ini kami maksud di kader, simpatisan, yayasan pendidikan, WIS, usaha kader, kemudian usaha-usaha lainnya. Tentu ini bukanlah potensi yang kecil. Ya, jadi kenapa kami sampaikan tadi baru 5%, ini sekian banyaknya potensi tetapi masih sekecil yang bisa dikelola oleh jaringan koperasi kita. Nah, kami ambil contoh gaji dengan simpanan siswa lah. Ya, kalau gaji misalnya di Sulsel ya 2 juta per orang rata-rata, maka itu sekitar 48 miliar per tahun yang bisa terputar cash flow di koperasi. Ya, ada potensi cash flow di situ. Ya, pencatatan keuangan di koperasi. Itu baru Sulawesi Selatannya. Kemudian siswa, kalau kita berhitung 20.000 siswa ke Sulsel misalnya. Nah, ini rata-rata siswa itu 50.000 per bulan, maka sekitar 12 miliar per tahun dana yang bisa terkelola di jaringan koperasi. Nah, sekarang kita bertanya, ini semua di mana? Yang tadi ini gaji guru, ya, potensi gaji, ya, potensi kepala, ya. Kemudian siswa ini di mana? Ya, tentu masih berada di lembaga lain. Ya, semuanya belum ada di koperasi. Nah, potensi usaha kurban, ya, ini salah satu contoh di Sulsel 1324. Ini data di tahun 2023 kalau tidak salah, ya. Nah, 18,5 miliar per tahun dana yang bisa beredar di koperasi kita, di lembaga kita. Namun ternyata ya potensi ini masih beredar di lembaga-lembaga perbankan lainnya. Nah, ini contoh di Sidrap, ya. Koperasi emas Sidrap memaksimalkan potensi keuangannya. Yayasan menabung di koperasi. Kafala guru itu di koperasi, lewat koperasi. Tabungan siswa di koperasi. Sehingga kita bisa mendirikan suatu unit usaha, ya, sapi kurban. Alhamdulillah tahun ini Sidrap menargetkan 100 ekor dan alhamdulillah juga dari tahun ke tahun Sidrap ya masih artinya memegang rekor, ya, koperasi terbanyak se-DPD nasional mengolah sapi kurban. Ini kandang kita. Ini uangnya dari dana-dana yang orang menabung di koperasi, orang menyimpan di koperasi lewat koperasi, bukan lewat perbankan. Sehingga kami selaku pengelola, ya, alhamdulillah, ya, mengelola dana tersebut tentu secara profesional. Tidak semuanya juga dikelola, ya, tetapi sebagian yang ada itu yang tentu dengan hitung-hitungan itu kita bisa kelola. Sehingga penghasilan dari penjualan sapi kurban kita kembalikan juga ke lembaga kita. Contoh misalnya, tahun lalu kita penjualannya sekitar 1,2 miliar. Dengan pendapatan itu kurang lebih sekitar 100 jutaan. Nah, dari situ kita memberikan bagi hasil juga ke lembaga kita dalam bentuk fee. Nah, ini kan tentu sangat besar manfaatnya ketika kita memberikan juga untuk sumber-sumber pendanaan kegiatan dakwah di lembaga kita. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa juga dijalankan di daerah-daerah yang lain, ya. Atau kafala juga beredar di Koprimnas sehingga Koprimnas nanti bisa membiayai, ya, membiayai usaha-usaha kader kita di
di daerah dan wilayah. Ya, namun sebagian potensi yang ada ini masih hanya sebatas wacana saja. Ya, sebagaimana kami sampaikan tadi, baru 5% yang kami review, kami evaluasi di tahun 2024, baru 5% dikelola oleh lembaga kita. Terus 95%-nya kemana? Nah, ini pertanyaannya. Silakan dijawab sendiri. Nah, sejauh mana keseriusan kita ini untuk memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada di lembaga kita? Ya, kita selalu terbebani dengan biaya dan macam-macam, tetapi kita tidak pernah ya untuk memaksimalkan potensi itu. Nah, mari kita sama-sama para sekalian kita bersama berkolaborasi dalam ekosistem koperasi, di mana koperasi ini berada di lingkaran usaha, pendidikan, WIS, wakaf, sehingga koperasi sebagai lembaga intermediasi dengan fungsi banking. Artinya apa yang dilakukan oleh perbankan di luar sana, koperasi kita juga sudah bisa. Itu proses sekalian. Jadi mari kita sama-sama jadikan koperasi sebagai pusat ya peredaran keuangan, transaksi keuangan di lembaga kita. Izin sebentar. Ya, baik, kita lanjut. Ya, baik. Nah, ini ekosistem gaji tadi yang kami maksud. Kafala guru, kafala dosen, ya, menerima di koperasi. Kemudian melalui aplikasi berkah mobile, portofolio itu terbaca di Koprimnas, koperasi. Kemudian berbelanja pembiayaan di toko-toko anggota koperasi. Pembiayaan motor, laptop, dan lain-lain di koperasi. Ya, mendapatkan SHU setiap tahun, pasar partisipasi dari koperasi. Artinya koperasi juga ini sangat besar juga ya manfaatnya ketika kita menjadi anggota koperasi. Kemudian ekosistem simpanan siswa yang kami maksud tadi, ya buku tabungan, jangka waktu penerikan dan sebagainya. Nah, syarat fungsi banking ketika koperasi ya ini yang ada di lembaga kita, alhamdulillah untuk legalitas kita sudah terpenuhi. SOP, SOM, sistem IT, sumber daya manusia, layanan produk dan servis. Ini semuanya sudah, alhamdulillah sudah tersedia di koperasi. Permodalan investasi juga, alhamdulillah, ya di koperasi juga sudah tersedia. Seperti contoh misalnya di Lampung, ya cabang Lampung, Koprimnas kita sudah bentuk, cabang Bengkulu, cabang Aceh, ya. Kemudian termasuk Bangka Belitung yang sudah pembiayaan laptop kemarin, Pekanbaru. Ini kan semua kan sangat besar manfaatnya ketika bergabung di koperasi, semua dengan koperasi dan kembali juga ke kader, ke anggota koperasi. Baik. Nah, syarat permodalannya ini kita ada dua. Hanya ada dua, layak dan belum layak. Kalau dia layak, maka kita akan berikan tentu sesuai dengan prosesnya sudah berlalu, visibilitasnya sudah ada, baru kita akan. Tapi kalau belum layak, maka kita sehatkan, kita lakukan pendampingan. Nah, di sini kami mengajak juga ya para sekalian, jika memang ada peluang di daerah masing-masing, mari kita membentuk cabang koperasi di daerah masing-masing. Ya, tentu bisa menjadi sumber perputaran ya transaksi keuangan di daerah masing-masing. Nah, kami lanjut sini. Nah, kami sedikit jelaskan untuk Koprimnas ya, kita masuk ke materi intinya. Nah, Koprimnas ini beralamat di Jalan Perumnas Antang ya. Tepatnya ini adalah gedungnya Ketua Bidang 7 DPP kita ya, Ustadz Syarif Arindra Hafizahullah.
Kemudian selain pandang mungkin nanti di-share saja Sahdan atau Sujipto tinggal share materi nanti. Tinggal baca-baca saja terkait dengan selain pandang pembentukan Koprimnas. Pengawas. Nah, ini pengawas kita saat ini Koprimnas. Jadi Koprimnas itu juga punya pengawas. Kalau di perusahaan ini namanya komisaris, ya, yang mengawasi direksi. Kalau komisaris itu mengawasi direksi. Kalau pengawas mengawasi pengurus. Ya, ada Ustadz kita, Ustadz Sebani Hafizahullah sebagai ketua pengawas. Kemudian ada Ustadz Abdul Haris, Jawla, dan Ustadz Muhammad Syahris Hafizahullah. Ya, 3 orang pengawas di Koprimnas. Ya, ini kemungkinan tahun ini akan ada pergantian ya. Beliau-beliau ini akan menjadi penasihat, ya, akan naik level menjadi penasihat untuk tahun ini. Kemudian ada juga pengurus. Nah, pengurus saat ini yang diketuai oleh Syed Syarif Hafizahullah, Ketua Bidang 7, dan sekretaris kita ya ada Ustadz Jabir ya Sigara Hafizahullah dan Ustadz Iman Sahadi. Ya, namun Ustadz Syarif untuk tahun ini akan bergeser menjadi ketua pengawas. Ya, kalau tadi pengawas bergeser menjadi penasihat, maka Ustadz Syarif akan bergeser menjadi pengawas. Kemudian Ustadz Jabir menjadi ketua, kami menjadi sekretaris, dan Ustadz Risman menjadi bendahara di Koprimnas. Untuk pembina kita ya ada Ustadz Arman Lantong Hafizahullah di bagian IT dan keuangan, dan kami saat ini masih diamanahkan sebagai manajer atau pengelola, dan ada Sahdan sebagai teller. Ini nomor kontaknya boleh disimpan para sekalian ya, jika nanti membutuhkan informasi terkait dengan izin kami absen dulu di mata. Baik, alhamdulillah sudah absen. Kita lanjut ya sekalian. Kita lewati saja ini ya. Nah, kita akan produk dan akad ya di Koprimnas ketiga. Tentunya kami ingin menjelaskan kepada asatidzah, para dai, ya bagaimana apa sih visi misi Koprimnas, akad dalam Koprimnas ini supaya kita tidak terjatuh dalam transaksi yang dilarang, ya. Kemudian produknya apa saja, ya apa yang diberikan kepada anggota, kepada para dai ketika bergabung menjadi anggota Koprimnas, ya. Kemudian pembiayaan tanpa riba tentunya, ya. Ini apa-apa saja nanti, dan terakhir program tabarruk. Nah, di sini kami akan ke poin pertama terkait dengan visi misi. Ya, visi misi tentu kita akan bertujuan untuk agar ekonomi ya kuat, umat insya Allah akan sejahtera. Untuk visi misi nanti saya akan menjadi bahan bacaan saja ya, saudara sekalian. Nah, kegiatan di Koprimnas ini kita itu ada 3. Ya, yang pertama menghimpun dana. Ya. Yang mana menghimpun dana? Tentu dari tabungan, semua tabungan, simpanan, tabungan berjangka, wadiah dan lain sebagainya itu kita ya, menjadi penghimpun dana. Karena legalitas untuk menghimpun dana, tabungan dan lain sebagainya, investasi itu koperasi punya legalitas. Tidak ada larangan di situ untuk penghimpunan dana dari dari anggota-anggota. Kemudian menyalurkan. Nah, jadi setelah kita menghimpun dana di koperasi, kita akan salurkan dalam bentuk pembiayaan. Ya, tentu sesuai dengan konsep syariah. Kemudian ada juga layanan jasa atau pendampingan. Ya, misal ikhwah sekalian atau ustadz sekalian ingin mendirikan usaha, ya kita akan dampingi. Ya, kita akan buat training, pelatihannya, ya supaya juga ketika diberikan modal kerja, ya tentu bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ya tentu kalau modal kerja kita harus sesuai dengan akadnya, akad mudharabah tentunya kan, bukan hutang piutang. Penghimpunan dana di sini kita awali dengan simpanan pokok. Simpanan pokok ini itu setiap anggota membayar Rp20.000 per bulan.
sorry, Afwan. Bukan 20.000 rupiah, tapi 20.000 rupiah sekali bayar. Ya, ini 20.000 rupiah ini hanya sekali dibayarkan simpanan pokok selama menjadi anggota, hanya satu kali dibayarkan. Kemudian untuk simpanan wajib itu eh, bermacam-macam. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ya, ada yang 25.000, ada yang 50.000, 100 dan 200. Artinya silakan memilih sesuai dengan kemampuannya. Ya, tetapi kebanyakan itu yang 5.000 ya dan 10.000 biasanya. Ya, artinya semakin besar simpanan wajib kita, maka setiap tahunnya kita juga bisa mendapatkan SHU semakin besar pula. Karena kita akan membagi SHU presentasi sesuai dengan besaran ya modalnya. Tentu tidak sama dengan yang simpanan wajib 5.000 dengan 50.000. Ya, pasti akan berbeda ya. Kemudian untuk simpanan pokok khusus itu 500.000 rupiah per lembar. Kalau simpanan pokok khusus biasa disebut saham. Ya, kalau kita dengar-dengar biasa menyebut saham, nah itu simpanan pokok khusus kalau koperasi, kalau di perusahaan itu namanya saham. Per lembar 500.000. Nah, tentu juga sama ini. Siapa yang lebih banyak sahamnya atau simpanan pokok khususnya, maka tentu ya akan mendapatkan bagi hasil lebih besar pula, ya. Karena kan kita akan kelola. Akadnya di sini masyarakat ya, teman-teman sekalian. Artinya seluruh anggota bersyarikat menghimpun dana ya dari A, B, C, D, si fulana ya dari akhwat itu semua bergabung jadi koperasi bersyarikat ya antara modal satu dengan modal lainnya. Dia nanti akan mempercayakan kepada pengurus untuk dikelola. Kemudian kita berikut ke akad dalam koperasi. Nah, tentu asatidz sekalian ya, kalau masalah akad mungkin kami tidak akan perpanjang kali lebar ya. Karena mungkin semua telah didapatkan di istibah ya. Tapi sebagai amanah kami sebagai manajer ya tentu menjelaskan sedikit saja bahwa akad dalam produk koperasi syariah itu ada dua. Ada yang tijari yang sifatnya bisnis ya, yang punya penghasilan, ada yang sifatnya tabarruk ya, tolong menolong ya, tidak ada pendapatannya. Namun di sini untuk tabarruk tidak boleh ya dirubah menjadi akad tijar. Tapi namun sebaliknya ya, akad tijar ini boleh dirubah menjadi akad tabarruk. Nah, untuk cari tijara di sini atau tijar ini ada mudharabah, bekerja sama masyarakat, serikat, murabah jual beli, salam istisna, pesanan, ijarah sewa, ya, dan sewa berakhir kepemilikan. IMBT. Kemudian juga ada kart ya, pinjaman untuk tabarruk, wadiah, titipan, wakalah, ya, kemudian rahan gadai, hibah dan atau pemberian. Ya, saya rasa asatidz sudah memahami ini ya, jadi kami tidak perpanjang coba. Kita ke simpanan, ya. Jadi simpanan ini juga punya aturan di pemerintah, dari pemerintah yang mengatur. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tentang pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam ya, pembiayaan syariah, dana yang dipercayakan oleh anggota dan calon anggota ya ini dikelola ya dalam bentuk tabungan simpanan dan simpanan berjangka. Kemudian untuk fungsi juga ya dana pihak ketiga yang dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan, investasi ya pada usaha produktif, cadangan likuiditas ya atau digunakan sebagai jaminan. Ya, misal begini, ada ustadz kita yang punya usaha, dia punya tabungan 10 juta di koperasi. Maka ketika beliau ingin mendapatkan pembiayaan 10 juta itu bisa dijaminkan. Misal ini Ahi, saya punya tabungan di koperasi 10 juta rupiah. Saya butuh handphone ya, iPhone. Ya iPhone 17 16 belum ada 17 ya, 16 misalnya. Sekian juta. Tetapi saya ada tabungan ke situ, itu saya jaminkan. Jadi kalau saya tidak bayar itu nanti akan dijadikan pembayaran. Nah, akad simpanan ya atau titipan, wadiah atau titipannya ini terbagi dua, ada yang wadiah ya, kemudian ada yang mudharabah.
dia juga terbagi dua, ada yang niat amanah dan ada yang yat damanah. Ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang tidak boleh dimanfaatkan. Termasuk juga mudharabah, ada yang mutlakah, ini bisa pengelola atau pengurus bebas melaksanakan ke unit usaha apapun. Ada juga yang muqayyadah, yang bersyarat. Ya, salah satu contoh misal di mana kemarin, di Bengkulu ya, cabang Bengkulu. Ada anggota koperasi punya uang. Dia menabung di tabungan berjangka, simpanan berjangka. Kalau orang bilang biasa di perbankan itu deposito. Ya, dia bersyarat. Ini uang saya 10 juta. Saya tabung di tabungan berjangka 1 tahun. Ya, saya persyaratkan tabungan saya ini hanya boleh dikelola oleh usaha ya. Izinkan. Suaranya, Ustaz. Ya, apa Ustaz? Tadi keselak. Baik, jadi ada yang bersyarat tidak boleh dipergunakan ke apa unit usaha sembarang, tetapi dia unit usaha tertentu. Lanjut, nah alur pembukaan rekening di sini tentu akan datang ke kantor ya, tetapi sekarang kita sudah mempermudah. Nanti para asatidzah tinggal mengisi link saja, ya tidak perlu datang ke Makassar, ya tentu akan jauh, apalagi biaya tiket dan sebagainya. Jadi tinggal mengisi link saja ya. Kemudian mengisi form, mengisi slip setoran simpanan dan sebagainya, ya. Petugas memvalidasi, petugas mengisi buku, ya di handphone dan petugas menyerahkan simpanan. Artinya tidak jauh berbeda dengan operasional yang ada di perbankan. Ya. Kemudian untuk kebijakan pembukaan rekening nanti di bahan bacaan saja. Ya. Simpanan sukarela juga ini minimal 50.000 ya untuk simpanan sukarela. Ya mau bebas, mau di 100.000, 1 juta, tapi kita minimalkan di angka 50.000 rupiah. Simpanan sukarela juga ada yang berjangka ya. Yang berjangka 3, 6, 12 bulan, ada tabungan pendidikan, kurban, dan haji umroh hadiah. Nah, ini yang menjadi produk koperasi kita adalah aplikasi Berkah Mobile, di mana para asatidzah kita sudah bisa mengakses keuangan di handphone. Ya, misalnya kalau Bank BSI kan ada apa namanya? Apa saya lupa namanya itu kalau BSI. Bayan ya, Bayan BSI. Nah, kita punya Berkah Mobile. BM Berkah Mobile ya supaya berkah juga lah. Mobilenya berberkah. Nah, di sini asatidzah sekalian juga memiliki nomor PIN. Jadi kalau masuk di aplikasinya itu ada nomor PIN-nya nanti. Ya, kemudian juga di sini ada informasi tabungan. Nah, jadi kalau kita punya 10 rekening, semua akan tampil di situ. Seluruh tabungan akan terinformasikan di situ. Kemudian ada mutasi tabungan, ya tinggal dipilih. Kita mau lihat bulan berapa, bulan lalu kah, atau sebelumnya, ya. Kemudian ada riwayat pembiayaan. Jadi misal nanti ada asatidzah yang membutuhkan laptop misalnya, ya ingin membutuhkan laptop, ya, mengangsur di Koprimnas, maka nanti akan terbaca di sini. Oh, saya sudah membayar sekian bulan, tinggal sekian dan seterusnya. Ada juga saldo tabungan berjangka. Itu yang tadi maksud tadi ya. Kalau tabungan berjangka itu seperti deposito. Jadi kita akan dapat informasi ya setiap bulan berapa pendapatan dari usaha yang kita investasikan ya dalam bentuk akad bagi hasil atau mudharabah. Pembelian ya ini pembelian apa ya? Pembelian pulsa, token ya semua ada di situ pembelian. Apalagi pembelian ya macam-macam di situ banyak pembelian situ. Untuk pembayaran listrik juga ada ya. Air juga ada, tapi tidak semua daerah punya pembayaran air ya.
transfer. Nah, ini transfer juga kita bisa transfer ke bank lain. Kita mau transfer ke BRI, BSI, Mandiri, dan itu bisa. Nah, cuman di sini kekurangannya untuk biaya transfer itu 6.500 ya. Jadi besarannya itu 6.500. Jadi kalau misalnya ada Ustadz Fulan ingin transfer ke BRI, maka akan kena biaya 6.500. Atau ke BSI, maka akan kena biaya 6.500. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ketika dai menerima kafalah dan di situ belum ada cabang Koprimnas, maka tentu uangnya akan ditarik di bank lain dulu, ya, di bank luar, karena tidak mungkin dia mau tarik di mana kalau di misalnya di Jogja misalnya belum ada cabang Koprimnas, kan susah mau tarik tunai. Nah, alhamdulillah setelah rapat kemarin ya di Koprimnas itu akan ditalangi oleh Koprimnas. Tapi satu kali transaksi ya tidak bisa 2 kali transaksi atau sampai 4 kali. Hanya bisa disubsidi 1 kali transaksi. Misalnya kami kenal dai di mana ya? Yang kami kenal misalnya di Lampung lah, Ustadz Salahuddin misalnya. Beliau mendapatkan kafalah. Nah, dikirimkan ke berkah mobailnya. Tetapi di daerah beliau itu belum ada cabang Koprimnas. Nah, bagaimana caranya? Maka dana dari berkah mobile itu ditransfer ke rekening BSI dulu. Jadi nanti akan ditarik melalui ATM BSI. Ya, jadi beban biaya 6.500 itu tentu kita akan berikan subsidi dari Koprimnas. Tapi hanya 1 kali. Nah, kalau kita mau transfer 2 kali, ya itu yang keduanya itu sudah biaya sendiri, ya. Nah, itu alhamdulillah nanti kita akan bantu. Dan untuk memudahkan, ya, karena lumayan juga sih kalau 6.500 ini, ya, kita untuk beli sarapan pagi dan minum itu kami rasa cukup, ya. Berikut ada ganti PIN, ya. Ada arsip transaksi. Nah, ini arsip transaksi ini kita bisa melihat seluruh transaksi kita juga setiap hari, bulan, dan tentunya. Kemudian ada deaktivasi. Kalau kita klik ini tentu ya akun kita akan terhapus ya. Jadi perlu aktivasi kembali. Nah, seperti ini contoh ini ya, riwayat apa namanya? mutasi tabungannya ini. Nah, ini ada transfer antar nasabah. Ini belum dirubah ke antar anggota ya. Jadi misal kita mau transfer antar anggota, bisa dari Jogja mau transfer ke Makassar, itu bebas, gratis, tidak ada biaya karena sesama anggota. Bahkan bisa sampai 100 juta ya tanpa ada biaya. Kecuali kalau transfer ke bank lain, itu baru kena biaya 6.500. Dan kita juga belum ada ATM ya. Dan kita tidak akan mengadakan ATM. Jadi jangan bertanya nanti, apakah ada ATM-nya atau bagaimana? Tidak ada. Karena sekarang perbankan itu sudah mulai menghilangkan ATM. Bank BCA, BSI, Mandiri, ya, CMB Niaga Syariah, semua itu sudah bisa tarik tunai tanpa ATM. Ya, bisa tarik tunai ATM tanpa ATM, tetapi menggunakan kode. Jadi kita tidak akan menggunakan ATM. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nanti seperti kode penarikan di ATM, insya Allah. Nah, ini juga ada pembayaran BPJS ya, PDAM, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi koperasi kita boleh dikata bukanlah koperasi yang kaleng-kaleng juga ya, bukan koperasi ecek-ecek. Kita sudah punya aplikasi. Bahkan alhamdulillah ya bagi di Sidrap ini koperasi yang pertama punya aplikasi seperti ini ya, Koprimnas. Ya, dan beberapa daerah DPD belum, masih sedikit koperasi yang punya aplikasi seperti ini ya. Maka kita tentu mengucapkan syukrannya jazakallahu khairan kepada Ustaz Amar Nantong sebagai Ketua Depkop DPP yang senantiasa menjadi pembina ya, apa namanya, menjadi mentor kita ya di jaringan koperasi ini. Bagi hasil nanti ini agak panjang dibaca-baca saja ya. Artinya kalau bagi hasil akadnya mudharabah ya atau musyarakah.
berikut pembiayaan tanpa riba. Untuk pembiayaan tanpa riba kita ada 5 produk. Namun kelima produk ini baru tiga yang kita baru tiga kita buat di Koprimnas, yaitu bagi hasil, jual beli, dan sewa. Untuk wakalah nggak ada, itu kita belum, ya, karena dua ini tentu membutuhkan SOP yang lebih detail supaya kita tidak terjatuh kepada transaksi yang dilarang. Kalau card ini juga kayaknya kita sudah pernah buat ya, card ini ya, untuk pinjaman. Jadi artinya diberikan pinjaman 1 juta, kembali 1 juta ya. Nah, untuk bagi hasil jual beli dan sewa itu kita sudah jalankan di beberapa cabang Koprimnas seperti Bengkulu, Lampung, ya, ada di Bangka Belitung, Pekanbaru juga, itu semua sudah berjalan, alhamdulillah. Jadi tidak perlu kami jelaskan lebih detail lagi tadi karena sudah dipahami untuk produk. Jadi kita ada produk bagi hasil. Jadi punya usaha, mari kita berbagi hasil. Jual beli, handphone misalnya, laptop misalnya, sepeda misalnya, ya, atau kebutuhan mesin cuci, AC, bisa dijual beli atau murabahah. Kalau sewa misalnya ya ruko, seperti ada ibu kita di Makassar kemarin sewa rumah, ya kita sewakan rumahnya. Setelah kita sewa rumahnya, akadnya selesai, kita sewakan lagi ke anggota. Jadi ya sewa menyewa. Baik. Nah, manfaatnya tentu ini sangat besar untuk koperasi, di mana pembiayaan itu merupakan sumber pembentukan pendapatan. Kemudian menjamin kelangsungan kegiatan usaha di koperasi, mewujudkan kepedulian sosial, karena dari SHU itu kita ada dana sosial nanti untuk DPD, DPP, ya. Kemudian menjadikan koperasi sumber pendanaan kegiatan lembaga kita. Nah, apa manfaatnya untuk anggota? Ini sebagai modal untuk membiayai usaha-usaha produktif, menambah modal kerja yang sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan keuntungan, kemudian memperoleh sarana produksi untuk pengembangan jasa, dan mendapatkan barang kebutuhan dengan cara pembiayaan yang ringan. Nah, di sini ada modal kerja, investasi, dan konsumtif. Kemudian untuk sektor usaha dibiayai ya, ada perdagangan, pertanian, ya, sektor jasa. Ya, misalnya kalau ada akhwat, ada muslimah di sana mau ingin buka salon akhwat, nah, mari kita bantu fasilitasi untuk membuat usaha tersebut, ya. Kemudian sektor produktif, industri, ya, konveksi, bengkel las, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses pembiayaan, tentu anggota akan mengisi formulir, ya. Tolong dong yang coret-coret, ini ada banyak sekali yang coret-coret ini. Jadi anggota mengisi formulir pembiayaan, ya, membuka rekening simpanan sukarela, anggota mengisi formulir pembiayaan data keuangan, anggota melengkapi berkas, ya. Kemudian mengikuti survei, ya, kemudian mengadakan rapat komite pengurus. Artinya prosesnya kita itu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan di luar sana, ya. Sama prosedur secara prosedur, tetapi yang membedakannya adalah akad. Akad kita dengan akad mereka berbeda. Kalau mereka menggunakan akad hutang piutang, maka kita menggunakan akad murabahah, mudarabah, atau lain sebagainya. Nah, tentu setelah disetujui maka akan adanya realisasi pembiayaan, ya. Terakhir, ya, program tabarruk. Nah, mungkin para asatidzah ini sudah pernah mendengar namanya program tabarruk. Ya. Koperasi juga mendorong program tabarruk dalam rangka, ya, kita saling menanggung, ya, dan saling meringankan ketika ada anggota atau dai, ya, yang mengalami sakit, meninggal, kecelakaan. Anggota yang bergabung dalam program ini itu cukup membayar Rp175.000 per tahun. Jadi cukup membayar Rp175.000 per tahun, maka anggota koperasi itu akan mendapatkan santunan, yaitu sebesar Rp150.000 per hari. Jadi kalau ada dai nanti
di daerah utusannya sakit, masuk rumah sakit, atau terjadi kecelakaan, musibah, maka koperasi akan memberikan santunan dalam bentuk uang tunai. Ya, kita akan transferkan, langsung ditransferkan ke ketua DPW, ketua DPD, Ustadz ini kasih ke dai yang mengalami musibah. Kalau 10 hari 1.500.000. Kalau 20 hari ya berapa? 3 juta rupiah. Nah, seperti itu. Kalau 90 hari, kali mati sendiri. Artinya, koperasi memberikan fasilitas sampai dengan 90 hari dalam setahun. Sebesar 150.000 rupiah per hari. Tapi ini Statia, di Opnameti, di rumah sakit, bukan di rumah ya. Penggantian biaya pembedahan. Ya, kalau kita ada kecelakaan, kemudian dibedah. Kemudian santunan meninggal kecelakaan, ya itu 15 juta rupiah maksimal. Kemudian santunan meninggal dunia wajar, ya 10 juta rupiah maksimal. Santunan cacat tetap karena kecelakaan, 7.500.000 maksimal. Kemudian ada juga santunan kebakaran tempat tinggal, itu 20 juta maksimal. Nah, artinya ini program tolong-menolong, kami di Sidrap sudah membuat program ini dan menggratiskan. Kenapa kami gratiskan? Karena di program koperasi itu, Departemen Ekonomi telah mendapatkan bagi hasil dari unit usaha yang kita buat. Sehingga kami pengurus koperasi memberikan kesejahteraan murabbi itu 30. 30 murabbi di Sidrap itu kami bayarkan. Jadi bukan mereka yang bayarkan, kami bayarkan program tabarruknya. Jadi kalau mereka nanti mendapatkan musibah dan lain sebagainya, itu langsung ditalangi oleh koperasi. Kenapa? Karena usaha koperasi sudah berjalan. Ya, jalan unit usaha di koperasi sehingga kita bisa menggratiskan itu. Nah, kalau teman-teman dai bisa memaksimalkan potensi koperasi, bisa saja nanti itu akan koperasi yang akan bayarkan para dai. Tidak perlu uangnya dai lagi dipakai untuk membayar. Ya, maka kami mengajak, mari kita sama-sama ya terlibat di kemandirian ekonomi ini berbasis gerakan koperasi. Di sini pengecualian ya, kalau misalnya melukai diri sendiri, sengaja mau bunuh diri, ya itu tidak bisa dikasih tanah tabarruk ya. Kemudian tertanggung terbunuh akibat perbuatan kejahatan atau kriminal yang dilakukan oleh ahli waris. Ya. Ya. Kemudian juga kehamilan ya atau melahirkan atau komplikasi lain daripadanya, artinya misalnya keguguran, ya itu juga tidak bisa difasilitasi ya tabarruk. Terjadi perang misalnya, dideklarasikan oleh pemerintah, ya, kita sudah mau perang misalnya berjihad ke Palestina misalnya, maka tabarruknya itu sudah tidak berlaku lagi. Atau terkena penyakit, ya, nauzubillah ya, semoga tidak terkena penyakit virus, ya, HIV/AIDS, maka itu juga tidak bisa lagi mendapatkan program tabarruk. Ya, jadi 5 poin ini itu tidak bisa mendapatkan fasilitas program tabarruk. Ini bukti kepesertaannya dan ini rincian. Jadi kalau kita ikut simpanan pokok Rp20.000 itu sekali bayar. Kalau simpanan wajib itu 5.000 per bulan kita bayarkan. Jadi uang tabarruk untuk ihwa 175.000 per tahun. Kalau untuk akhwat atau pasangannya itu 125.000 per tahun. Jadi misalnya kalau ada dai yang diutus ke daerah kemudian sudah memiliki pasangan, maka pasangannya tinggal membayarkan 125.000 rupiah. Kalau satu pasangannya, tapi kalau dua pasangannya ya bayar 250.000 rupiah. Untuk simpanan berkah itu 50.000 rupiah minimal ya. Kemudian simpanan lainnya tentu ya sesuai dengan produknya. Terserah mau menabung berapa di situ. Ya, bahwa dengan menolong orang lain sebenarnya kita ya menolong diri kita sendiri. Helping people, help to. Syukran ya, jazakumullah khairan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan kami senantiasa mengajak para ayah sekalian, mari kita sama-sama ya bergabung di Koprimnas
menjadi satu gerakan ya kemandirian ekonomi berbasis gerakan koperasi. Kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Baik, itulah tadi penyampaian sosialisasi dari Ustadz kita. Jadi kami ucapkan syukron, jazakumullah khair kepada Al-Ustadz. Jadi itu mungkin beberapa penyampaian terkait dengan apa itu Koprimnas, ya, bagaimana dengan sistem simpanan, pinjaman, pembiayaan dan lain-lain, dan juga terkait dengan program-program yang ada di Koprimnas. Baiklah, kepada para asatidz sekalian, jadi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, ya. Jadi ini tadi yang pertama saya lihat Ustadz ya Aswan Samawi. Kepada beliau kami persilakan bertanya kepada Ustadz. Yes, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan Bapak ini. Mungkin langsung aja pertanyaan saya. Apakah Komprimas ini kan bisa juga membantu dalam pembangunan rumah saat atau kita punya rencana untuk membangun rumah tapi tidak ada modal, apakah koperasi bisa membantu saat untuk anggota-anggota ini? Mungkin begitu saat. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Ustadz. Bagaimana dari Ustadz Hendra, apakah langsung jawab? Pembiayaan rumah ya? Yes, Ustadz, pembiayaan rumah. Insya Allah, ya. Artinya kita bisa membiayai pembangunan rumahnya tentu dengan sesuai dengan prinsip pengelolaan akad syariah. Salah satu contoh kami di sini ya di Sulawesi ada kita punya ikhwah itu ingin di apa namanya di ingin membangun di lantai 2. Anggarannya itu kurang lebih sekitar 70 juta. Nah, di sini koperasi memfasilitasi ya bahan bangunannya. Jadi koperasi meminta daftar bahan bangunan kepada ikhwah tersebut A, B, C, D dan seterusnya. Berapa ini, berapa ini, berapa ini. Totalnya sekian juta. Nah, kami datanglah ke toko. Pak toko, Pak bangunan ini tolong kasih saya harga. Berapa harganya ini. Nah, setelah itu kami sampaikan ke pihak ikhwah kita, ini harganya sudah ada, modalnya sekian. Ya, kami mau untung sekian. Contoh misalnya mau untung 10% lah ya. Maka kami up harganya 10%. Antum harus DP sekian. UK ya, habis dia ya, uang keseluruhan. DP makin sekian. Ya, setelah itu kita siapkan barangnya. Seperti itu. Tetapi untuk ongkos kerja tukangnya dia sendiri yang bayar. Ya. Tetapi bisa juga kita menggunakan akad istisna. Kalau ada kontraktor, kita punya mitra. Tetapi karena kemarin kita tidak mau repot-repot, ya sudah, kita pakai akad murah bahas saja. Kita belikan bahan bangunannya, nanti dia yang atur urusan tukangnya. Tidak repot-repot juga koperasi awasi itu kontraktor. Kalau istisna kan repot juga. Ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan, ya waktu penyerahan dan sebagainya, kita akan jadinya ya rusak akadnya ya. Jadi kita menggunakan akad murabah saja. Begitu Ustaz. Insya Allah bisa Ustaz. Nah, lanjut. Ya. Ya. Boleh Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Silakan Ustaz, silakan. Ya. Ustaz Jamal dari Dolmung Ustaz. Silakan Ustaz. Apa Ustaz? Ini ada 2 orang di atas duluan Ustaz. Ini yang terandi Al-Muntazar sama Ustaz Kisman. Ya, Ustaz Kisman dulu. Ustaz Kisman dulu. Ya, ya, ya. Silakan Ustaz Kisman. Ya, Ustaz. Baik Ustaz. Ini terkait usaha Ustaz. Kemarin kan kami sebenarnya sempat mengajukan itu. Ya. Kami rencana mau buat
apa namanya itu kapal bagan itu untuk penangkap ikan yang mungkin nanti dijelaskan Ustadz bagaimana caranya itu bisa dapat anunya itu. Mungkin agak sama dengan pembangunan rumah tadi mungkin atau gimana itu. Kami sudah ini Ustadz. Kami ajukan kemarin tapi karena ini usaha baru ya saya kemarin itu ditolak begitu Ustadz. Baru kemudian Ustadz yang kedua terkait dengan pembiayaan pendidikan Ustadz, pendidikan anak Ustadz. Apalagi ini kan mau tahun ajaran baru Ustadz. Itu apakah ada program itu Ustadz atau gimana? Karena kalau kita ini kan mau masuk di pondok ini biayanya lumayan juga Ustadz. Sampai 10 jutaan mau masuk. Apakah bisa ada pembiayaan untuk itu Ustadz? Syukran. Nah Ustaz, kita mengajukan kemana kemarin pembiayaan kapalnya Ustaz? Saya chat ke ini Ustadz, ke adminnya Ustadz. Kan sempat sebelum itu saya minta pembiayaan itu Ustadz. Pembelian kendaraan tapi tidak jadi. Yang saya hubungi antum yang di Telaut itu Ustadz. Oh iya, kapal harganya kapal berapa Ustadz harganya kapal? Dia kalau bangunnya itu Ustadz, ini kan mau dibangun dari awal sekitar 60-an juta Ustadz. Gitu. 60 juta. Ustadz. Ya. Jadi untuk pembiayaan kapal itu sama saja kalau kita mau pembiayaan motor, mobil. Jadi kita artinya kita bisa akan menggunakan akad murabahah saja supaya tidak terlalu ini ya putus. Nah berarti kita koperasi akan melakukan pemesanan barang kepada pembuat kapal. Buatkan saya kapal sekian ukurannya kan dengan harga sekian. Nah, seperti itu. Cuman untuk 60 juta kan begini. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di awal Koprimnas itu punya tiga kegiatan, menghimpun, menyalurkan, dan pendampingan. Otomatis kita akan menghimpun dulu, Ustaz. Kalau dana kita sudah besar, transaksi kita mayoritas sudah di Koprimnas, tentu kita mudah membiayai pembiayaan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kondisi Koprimnas saat ini itu belum sebesar yang dibayangkan, Ustaz. Kami masih terbatas dalam membiayai. Kami cuma bisa membiayai itu maksimal per orang 10 juta. Jadi 10 juta itu maksimalnya. Ya, untuk pembiayaan kedua itu boleh 20 juta. Pembiayaan ketiga 30 juta. Tapi bertahap, tidak bisa langsung 60 juta. Ustaz. Kenapa? Karena dana yang ada di Kopris itu kita bagi-bagi dulu. Karena banyak ya anggota yang membutuhkannya. Nah, daripada kita langsung 60 juta, kan ini terlalu besar. Tetapi kalau nanti ya ke depan kepala dai, kemudian transaksi dai daerah sudah maksimal di Koprimnas, kenapa tidak kalau kita sudah membutuhkan biaya dan modalnya juga sudah ready. Seperti itu Ustaz. Insya Allah, jadi kita maksimalkan saja dulu, bergabung di Koprimnas, bertransaksi, kalau bisa kami bantu biayai, kami akan siapkan, kalau belum tentu kita akan sampaikan seperti itu Ustaz. Nah, Insya Allah Ustaz, nanti kami chat ke antum Ustaz untuk tanya-tanya lagi. Ya. Yang kedua tadi masalah pendidikan Ustaz ya. Insya Allah juga. Jadi bisa saja ya Ustaz untuk pembantu bantuan ini pembayaran dana pendidikan itu bisa saja kita buat Insya Allah Ustaz. Kita sudah buat di mana kemarin itu saya lupa. Jadi ada ikhwah kita yang membutuhkan pembiayaan sekitar 4 juta rupiah untuk membayar anak sekolahnya masuk sekolah anaknya. Dia merobohkan koperasi. Nah, koperasi yang pergi bayarkan. Jadi koperasi bukan koperasi yang kasih uang ke ikhwah kita ya, ke anggota, bukan. Tetapi koperasi yang datang ke sekolah, yayasan pergi bayarkan. Nah, tinggal koperasi mengambil jasa. Ya, jasanya untuk membayarkan seperti itu. Baik, silakan yang lain, Ustaz, yang lain. Syukran. Syukran Ustaz. Ini ada beberapa usulan dari Satidza. Jadi sebaiknya Ustaz difokuskan saja kepada pembahasan ini kapal lewat koperasi atau pembuatan akun. Kapal ada ya? Iya. Betul.
Baik. Nah, jadi untuk pembuatan akun ya, silakan nanti kami mungkin minta, karena kami belum masuk di grup dai ya, nanti kami minta ke Ketua Lasna untuk mengirimkan link ya, link untuk mengisi apa namanya form terkait dengan pendataan ini pembuatan rekening seperti itu, Ustaz. Atau Sucipto antum bisa share screen, tapi ini ya, ini kita sampai jam berapa dulu, Ustaz? Mohon izin, kita dulu sampai jam berapa supaya, karena kalau panduan mengisi ini ya cukup panjang sih untuk mengisi link. Afwan Ustaz, kalau yang kami sudah punya rekening di apa itu gimana Ustaz? Sudah pakai itu atau ngisi lagi Ustaz? Pakai itu saja, Ustaz. Nggak apa-apa. Nanti tinggal di anu saja, di data saja nanti, Ustaz. Nah. Ya, pakai itu saja, Ustaz. Tapi kalau mau tambah rekening, nggak apa-apa juga sih, Ustaz. Supaya banyak-banyak rekening. Izin Ustaz. Ya, Anda dari Aceh. Salah. Baik. Secara rekening kami sudah punya, tapi kondisi HP kami ini saya tidak memungkinkan lagi. Apakah tetap berlaku pengiriman kafalah itu seperti biasa atau tetap kami harus bagaimana pula operasi atau gimana? Suaranya putus-putus di saya ya, tidak jelas. Ustaz, jelas? Halo? Bisa diperbesar sedikit, Ustaz? Agak putus-putus, Ustaz. Halo? Ustaz? Iya, Ustaz, sudah jelas. Begini, Ustaz. Secara rekening Ana sudah terdaftar di koperasi. Tapi secara aplikasi Ana tidak punya karena kondisi HP. Bagaimana solusinya, Ustaz? Solusi ya kalau sudah punya rekening, karena kalau mungkin transfer Ustaz tentu ya butuh handphone, Ustaz. Butuh handphone untuk mentransfer ke rekening yang lain kalau kita mau tarik. Tapi di Aceh ada cabang ya, Ustaz ya. Cabang Aceh kan ada kan? Cabang Koprimnas. Ada, ini saya di kantornya. Nah, bisa tarik tunai di cabang Aceh, Ustaz. Jadi kalau nanti misalnya dari Lasna mentransfer ke Ustadz Zul, nanti Ustadz Zul tinggal datang ke cabang Koprimnas di Aceh. Ustadz Syawal ya, Ustadz Syawal saya kalau tidak salah ya. Ustadz Syawal, ini Iya, saya mau Ustaz. tarik Ini dana di saya. samping beliau nih. Saja. Nah, Anda sampaikan saja ke Ustadz Syawal saya mau tarik. Kan tidak perlu biaya lagi, Ustadz Zul kan, tidak perlu transfer ke bank lain kan. Cukup tarik di Aceh saja nanti. Baik. Syukur. Nah, nanti Koprimnas yang berurusan ke Aceh, ke cabang Aceh terkait dengan keuangannya, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan di sini, apakah dana tabarruk untuk istri pakai rekening sendiri? Ya. Jadi nanti Ustadz punya rekening sendiri, istrinya Ustadz juga punya rekening sendiri tabarruk. Jadi masing-masing punya rekening sendiri. Ya. Bisa. Iya, Ustaz. Silakan Ustaz dari Bolmong, mana? Ya. Jadi istri harus punya rekening sendiri ya? Ya, Ustaz. Juga nanti kan setiap dia kalau mendaftar tabarruk dibuatkan juga rekening, Ustaz. Oh, tapi untuk mendaftar anggota koperasi biar dia tidak mendaftar sebagai anggota koperasi, dia boleh Mas Tabarruk. Tetap juga daftar, Ustaz. Karena ingin mendapatkan fasilitas di koperasi tetap mendaftar sebagai anggota koperasi, Ustaz. Oh iya. Ya, karena kalau tidak mendaftar sebagai anggota maka tidak bisa mendapatkan fasilitas koperasi, Ustaz. Oh iya. Gitu. Oh iya. Terima kasih. Syukran. Ustaz, mungkin sedikit tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Ini saran saja untuk Lazna juga.
terkait dana tabaru ini Ustaz. Kalau seandainya semua dai sudah terdaftar di koperasi ini, ya, bagaimana mungkin dipikirkan untuk semua dai ini juga punya itu dana tabaru tadi yang mungkin Ustaz. dipotong atau gimana apa namanya teknisnya dari lajnah seperti itu Ustaz, supaya karena kita dai ini kan tidak diminta-minta ada ini ya kecelakaan dan sebagainya, sehingga Ustaz. mungkin bisa apa diatur atau gimana dari lajnah seperti itu Ustaz. Syukran. Masya Allah. Ya, jadi kita tidak pernah mengetahui musibah itu kapan datangnya, Ustaz ya. Kita tidak minta, tetapi ya kalau kita tidak pernah mengetahui ya musibah itu datang. Nah, kalau kami di sini ya alhamdulillah itu sudah memenuhi juga para dai. Jadi kalau memang mau dipotong kepalanya mau dipotong, ya bisa saja nanti kita akan potong. Ya, misalnya potong 2 bulan misalnya, ya. Kalau 175 itu kan kalau tambah simpanan pokok simpanan wajib kan 200.000. Ya, jadi misal bulan ini 100.000, bulan depan 100.000, ya sudah selesai. Nah, cuman resikonya itu nanti aktif kalau sudah lunas 200.000, Ustaz. Gitu. Ya, gitu. Oh ya, untuk tabarruk itu sudah ini ya, Ustaz, ya sudah clear ya, sudah selesai verifikasi dengan syariah. Karena dana itu tidak digunakan ya, tidak dipakai untuk modal, tetapi tersimpan di rekening tabarruk. Oh iya, sedikit tambahan Ustaz Tabe. Kalau begitu itu simpanan wajib sebenarnya kan sudah ada di sudah ada di admin. Memang bagus kalau dipotong langsung saja di kepala supaya tidak Baik, Ustaz. Baik. Nanti kami akan terkasih insyaallah. Iya, Pak. Jadi untuk tabarruk dan kafala kalau diizinkan insyaallah kami akan potong langsung sebelum dikirim. Iya. Ya, silakan yang angkat tangan dari Ustaz Rinal Bengkulu ya. Nah, Ustaz, ini kalau kita sudah install aplikasi, terus kan ada beberapa tempat yang belum punya koperasi. Untuk setoran wajibnya itu, apakah mereka bisa mengirimnya langsung misalnya untuk 10 bulan atau 12 bulan sekali kirim aja gitu, Ustaz. Jadi misalnya 5.000 kali 10 bulan misalnya jadi dia langsung kirim 50.000. Supaya untuk menghindari menghindari biaya admin itu Ustaz yang 6.500 kan kalau seandainya kita kirim dari bank yang lain. Ya, bisa. Artinya kan begini, kalau dia sudah punya rekening tabarruk, dia tidak perlu lagi transfer dari bank luar karena kan kafalannya kan masuk di Borka Mobile. Jadi ketika dia mentransfer dari Borka Mobile itu tidak ada biaya kalau untuk pembayaran 5.000 tadi itu. Kalau mau dibayar satu kali satu tahun misalnya 60.000 bisa saja. Jangan kan 1 tahun, 5 tahun dibayar sekaligus pun tidak ada masalah. Kalau selama itu dia ikhlas untuk membayar itu simpanan wajibnya. Cuman sayang juga kalau sudah punya rekening Barkah Mobile terus masih menggunakan rekening lain untuk membayar simpanan wajib. Ya kan biayanya 6.500 2.500 ya kalau dari bank lain ya. Membayar 5.000. Ya kan nanggung seperti itu, Ustaz. Gitu ya Ustaz ya, Ustaz Rinal. Ya, silakan. Ya, Puan. Tapi izin Ustaz, ini kita sampai jam berapa ya? Mohon konfirmasi dulu. So, Cipto, antum bisa share screen pengisian link ini keanggotaan di Koprimnas. Antum punya link kah? Sadan sudah ada kah Sadan? Mana Sadan? Belum punya Ustaz. Saya. Atau Salahuddin? Salahuddin, antum bantu dulu, bisa? Cabang Lampung. Bisa enggak antum bantu pengisian ini? Pengisian linknya Koprimnas Salahuddin. Ya, Ustaz.
Bisa. Oh ini Sadan ada di Sadan ini. Oke. Oh ya, silakan. Sadan ya. Apa nih Salahuddin ya? Ya. Ini Salahuddin ini staf Kopimnas kita di Lampung ini, insyaallah. Sadan bisa bantu pengisian link Sadan? Ya, Ustaz. Iya, baik Ustaz. Bismillah. Ya. Ustaz, terkait pendaftaran Suaranya atau antum tidak jelas Sadan. cek. Putus. Headsetnya antum mungkin mau diganti. Cek. Ustaz, gimana sekarang, Ustaz? Nah, bolehlah. Ya. Oke. Baik. Ustaz, terkait apa namanya pendaftaran dan juga pendataan dai di Koprimnas, Ustaz. Sebenarnya ini sudah dibahas juga di grup sebelumnya ya dengan Ustadz Nia dari Lajnah Dai, Ustadz Rasul dan juga Ustadz ini ya Ikram dan juga Ustadz Sirajuddin. Jadi Ustadz itu sebelumnya sepakati bahwa dari pihak ini, pihak Lajnah Dai yang menghimpun dulu Ustadz, menghimpun biodata dari seluruh dai yang disatukan dalam bentuk format Excel Ustadz. Nanti kami akan import otomatis ke sistem dan nanti semua langsung ini otomatis bisa dibuatkan rekening secara langsung Ustaz nanti di aplikasi. Kalau tidak salah Ustaz Rasul sempat tadi sampaikan di grup bahwa apa namanya sekarang ini sementara pengimpunan ini untuk pendataan biodata dari dai. Jadi kami sampaikan ke seluruh dai, yaitu bisa dimaksimalkan segera, ya, dirampungkan pendataannya agar bisa kami proses dengan segera terkait pendaftarannya di Koprimnas, Ustaz, seperti itu. Karena kemarin Ustaz sempat juga dibahas bahwa misalnya kalau kami kirimkan link ke dai, ya ada mungkin kurang lebih 200 dai, bisa jadi ada beberapa yang terkendala dengan jaringan, terkendala dengan pengisian dan lain sebagainya sehingga apa namanya bisa memperlambat proses pembuatan rekening dari dai secara keseluruhan. Seperti itu Ustaz, mungkin. Baik, jadi kita tinggal mengimport ya data Excel-nya para dai insyaallah. Iya. Ini sudah jelas ya untuk membuat rekening. Ini ada pertanyaan di room chat ini ya. Apa perbedaan antara kafal lewat koperasi atau seperti yang sebelumnya ya, dan pertimbangannya apakah ini lebih memudahkan bagi kami ya. Baik, Ustaz. Jadi perbedaannya tentu dari sisi kemudahan mudah juga karena kita punya aplikasi berkah mobile. Ya, kalau butuh Ki tinggal datang ke cabang penarikan uangnya. Artinya sama dengan apa lainnya. Ya. Adapun kalau yang belum punya cabang, maka untuk biaya apa namanya biaya transfernya itu akan disubsidi oleh Koprimnas. Ya, tapi hanya satu kali dalam 1 bulan. Jadi misal Ustadz siapa ini kan? Ustadz Ahmad Ilyas, ya. Ustadz Ahmad diberikan kafala, tetapi tempatnya Ustadz Ahmad itu tidak ada cabang Koprimnas. Nah, otomatis kan kita berpikir ini uang ada di rekening, ada di berkah mobile. Tetapi mau tarik di mana? Kan tidak ada cabang di sana, ya kan? Jadi bingung mau tarik di mana. Akhirnya uang itu akan ditransfer dulu ke rekening BSI, ya. Nah, kalau kita transfer ke rekening BSI, maka butuh biaya 6.500. Nah, itu kan sedikit agak memberikan pengeluaran lagi ke para dai kan, ya terkait dengan penerimaan kafalanya. Maka Koprimnas itu mengsubsidi biaya tersebut. Nah, misal Ustadz Ahmad menerima kafala 3 juta misalnya. Karena mau ditarik uangnya tidak ada cabang, maka harus ditransfer ke BSI 3 juta. Nah, itulah tadi 6.500 itu akan disubsidi oleh Koprimnas.
Begitu Ustaz nih. Ya. Dana tabarruk 175.000 sebulan setahun Ustaz. Dana tabarruk itu setahun ya, bukan sebulan. Per tahun. Ya, 175.000. Jadi kalau kita daftar sekarang bulan Mei, nah, nanti bulan Mei tahun depan daftar lagi 175.000. Ya, jadi per tahun. Oke, dari kami cukup mungkin, atau masih ada pertanyaan, kami kembalikan ke moderator. Baik ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin apa namanya, masih ada pertanyaan Ustaz? Dari DPD Boltim, Oh iya, Adenan. oh iya Ustaz, iya. Silakan Ustaz. Yang saya mau tanyakan itu uang tabarruk tadi itu apakah bisa ditarik nanti? Ya, kabar itu Ustaz sudah tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik. Jadi nggak bisa. itu akan terus bertambah, akan terus bertambah, akan terus bertambah. Jadi tidak bisa ditarik lagi Ustaz, karena sudah diinfakkan untuk program tabarruk ya. Tetapi dana itu kalau ada kelebihannya di akhir tahun itu tidak bisa menjadi keuntungan koperasi. Itu dilarang oleh Dewan Syariah. Jadi misalnya begini, terkumpul dana tabarruk nasional karena ada 20.000 kader. Ya, 20.000 kader mendaftar program tabarruk. Terkumpul uang sekitar berapa kalau 20.000 kader? 3,5 miliar. Ya, dari 175.000 program tabarruk dalam 1 tahun, itu mendaftar 20.000 kader. Jadi totalnya itu 3,5 miliar. Maka ketika dalam perjalanannya 1 tahun, yang sakit, yang mendapatkan musibah dan lain sebagainya itu hanya digunakan sebesar 1,5 miliar. Contoh misalnya. Maka yang tersisa 2 miliar itu tentu tidak akan dikembalikan ke anggota. Dan tidak juga diakui sebagai pendapatan. Tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Maka dananya diapakan? Nah, tentu kita akan bermusyawarah. Ada namanya RAT, Rapat Anggota Tahunan. Nah, dana ini kita akan apakan nanti? Ya, tentu kita ingin dana ini bisa dipergunakan agar ke depan ya banyak manfaat bisa kita dapatkan dari penghasilan kalau dikelola dananya untuk usaha-usaha produktif seperti itu saat. Sehingga ke depan kita tidak akan kesulitan dalam ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dakwah kita. Begitu Ustaz. Jadi tidak dikembalikan tadi. Syukron. Ustaz. Ya, baik. Jadi ada tuh dia Ustaz di link chat. Ya, bukankah itu justru mempersulit Ustaz? Iya. Makanya Ustaz, kami memberikan subsidi 6.500. Tetapi antum tidak perlu mempersulitnya. Jadi kita berprasangka baik bahwa kita di jaringan koperasi ini memaksimalkan potensi yang ada. Memaksimalkan potensi-potensi itu dikelola oleh koperasi, bukan dikelola oleh lembaga lain, bank lain, seperti itu Ustaz. Kalau kita masih ada ketergantungan dengan lembaga lain, melalui proses yang lain, terus kita dapat apa di situ? Misalnya lewat BSI misalnya, terus BSI di situ tertampung lewat transaksi cash flow dan sebagainya. Kita dapat apa dari mereka? Kan tidak ada, Ustaz Ahmad ya. Tetapi kalau lewat koperasi, dikelola koperasi, artinya cash flow-nya lewat koperasi, banyak yang manfaat didapat oleh koperasi. Itu bisa menjadi catatan, bisa menjadi apa istilahnya, itu bisa menjadi kekuatan. Coba kita berpikir, pernah enggak apakah Shopee apa itu tidak ada mereka
punya aset, tetapi mereka mendapatkan bantuan pembiayaan yang sangat besar dari perbankan karena uang beredar di situ, Ustaz. Perputaran itu di lembaga-lembaga itu sangat besar. Ya. Jadi kalau kita masih berpikir dipersulit, ya kita tidak bisa akan berkembang. Itulah pertanyaannya tadi di awal materi, bahwa sejauh mana keseriusan kita untuk mengembangkan potensi yang ada di lembaga kita. Gitu, Ustaz. Kemudian transfer rekening BSI apakah hanya berlaku ke rekening pribadi? Apa bisa ke rekening link BSI lain? Bisa. Ke rekening manapun bisa. Ya. Yang penting nomor rekening terbaca, jangan sampai bukan. Jadi mungkin transfer ke rekening istri, anak, bapak, ibu, saudara, tetangga, bisa. Ke transfer ke rekening BSI manapun bisa. BRI Mandiri itu bisa semua ditransfer. Cuman ada biayanya 6.500 kalau dari Berkah Mobile. Maka sekali lagi kami sampaikan, itu disubsidi tetapi hanya sekali. Setoran tabarruk suami istri 175 plus 125.000 saja, ya, per tahun, ya, per tahun itu. Apakah kalau meninggal dunia keanggotaan bisa diwariskan, diteruskan ke ahli waris? Tentu nanti akan mendapatkan peron tabarruk dan itu kita akan kembalikan ke ahli waris. Jadi misal Ustadz Faris, ya, atau siapapun ya, si fulan meninggal dunia, maka itu akan dikembalikan nanti simpanan wajibnya, simpanan pokoknya, simpanan wajibnya. Kalau dia 10 tahun misalnya 100 juta, nah dikembalikan ke ahli waris karena itu haknya. Jadi simpanan pokok, simpanan wajib itu boleh ditarik kalau kita berhenti menjadi anggota koperasi. Kalau sudah meninggal kan pasti berhenti menjadi anggota koperasi. Tidak mungkin kita sudah meninggal masih menjadi anggota koperasi. Ya. Jadi kita kembalikan ke ahli waris dana tersebut, Ustaz. Kalau keanggotaannya tidak bisa diwariskan ya, tetapi dananya kita kembalikan. Ya, ini betul sekali. Kita tanpa saya memberi keuntungan kepada bank-bank ya jelas. Jadi bank-bank yang lain itu ya dia pakai uang kita untuk kelola usahanya. Tadi ini masih ada yang raise hand ini. Rinal Kurnia ini. Dari Bengkulu ini kayaknya Dari tadi Ustaz itu. staffnya Bengkulu. Oh, dari tadi ya. Iya, tadi. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi kami kembalikan ke moderator. Sekian. Ya, baik. Jadi terima kasih atas jawaban dari Sucipto. Ya. Sucipto tunggu dulu. Ada Ustadz Jabir Sadat ini dari Yes. Pak Ketua, mungkin bisa ada tambahan, bisa dipersilakan. Mungkin. Baik. Jadi apa namanya? Kami persilahkan kepada Ustadz sebagai Ketua Koperasi Koprimnas untuk menyampaikan atau arahan dari beliau. Jadi kami persilahkan kepada beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kehadiran sahabat semua. Sudah cukup malam ini. Bergema suaranya Ustaz. Ya. Bergema. Terpantul suaranya Ustaz. Terpantul. Cek. Ya. Oh iya Ustaz, sudah bagus. Sudah. Baik. Jadi kita bersyukur dan mewakili teman-teman di Koprimnas mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran tak semua. Ini sudah cukup larut malam, terutama di wilayah timur. Yang pasti bahwa dengan sosialisasi ini kita satukan persepsi teman-teman dai, ya para ustadz itu bisa memahami bahwa ada tujuan yang cukup besar di lembaga kita yang bagaimana kita solidkan, ada kerjasama yang saling menguntungkan. Teman-teman para dai bahkan ke depan bisa saja menjadi perwakilan koperasi Koprimnas di
wilayah yang belum ada koperasi yang terbentuk. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dukungan dari para ustadz itu bisa menjalankan program ini ya secepatnya, dan yang terpenting adalah kita mulai dari awal dulu bagaimana kepesertaan keanggotaan di koperasi segera bisa dilakukan. Dan karena jumlahnya cukup banyak, itu juga butuh proses, dan sehingga kita berharap bisa secepatnya dilakukan pendataan atau pengiriman data. Yang kedua, bicara tentang apa yang bisa kita dapatkan selain transaksi kita lewat koperasi dengan simpanan tadi, juga sudah dipaparkan secara panjang lebar bahwa ada fungsi lain, karena koperasi itu punya fungsi banking istilahnya ya. Jadi menghimpun dana masyarakat atau menghimpun dana anggota dan kemudian menyalurkan kepada anggota koperasi. Nah, teman-teman, para ustadz bisa menggunakan itu kebutuhan yang sifatnya konsumtif, bahkan kebutuhan yang sifatnya usaha juga bisa kita lakukan. Cuma memang karena dengan kebutuhan, apalagi kalau kita lihat tadi ada peserta yang mungkin punya kebutuhan pengembangan usaha yang cukup besar, maka setidaknya memang kita bagaimana bisa bahu-membahu untuk mengakumulasikan ya modal kita, dana kita yang mungkin masih diperbankan, ya perlahan-lahan kita coba geser, dan itu bisa menjadi memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain untuk menggerakkan usaha dan atau setidaknya menalangi kebutuhan konsumtif tadi, termasuk pada mungkin pembelian perabotan atau kendaraan bermotor, kemudian juga jasa tadi, mungkin ada yang membutuhkan untuk biaya sekolah, kontrak, dan seterusnya. Saya kira ini langkah awal. Kalau memungkinkan kita bisa masuk di grup, sehingga nanti mungkin ada semacam konsultasi yang sifatnya teknis, itu bisa dilakukan di grup sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita malam ini. Saya kira cukup untuk dari saya. Kemudian saya koreksi sedikit, saya ini belum ketua Koprimnas, saya masih sekretaris. Ya, baru kita akan lakukan RAT di bulan ini, insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukran jazakumullah khair kepada Al-Ustadz atas penyampaian yang motivasi kepada kita, arahan kepada kita semua. Dengan berakhirnya sesi arahan tanya jawab sosialisasi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Jadi kami mengucapkan ya terima kasih kepada para pemateri, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, ya para asatidzah sekalian, Ustadz, terkait dengan sosialisasi Koprimnas, ya. Jadi kami mohon undur diri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Ustaz, ini ada sesi foto-foto, Ustaz. Silakan. Diarahkan, Ustaz. Oh iya. Tunggu. Gimana kabar Ustaz Muhammad Aril? Rekan baru. Sekarang yang di slide kedua. Oke.
Ya Ustaz, syukur Ustaz. Mungkin sudah Ustaz. Ya, sekian jazakumullah khairan Ustaz atas waktu kita Syukur, semuanya. Ustaz. Semoga bermanfaat sesering Ustaz untuk kemandirian lembaga kita ke depan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.